Pemirsa, Kementerian BUMN terus berupaya mengejar target Indonesia bebas emisi net zero emission tahun 2060 melalui kiprah perusahaan negara, khususnya BUMN sektor energi, diantaranya yang dijalankan oleh Pertamina. Sudah ada rekan Kania Sutisnawinata yang akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansuri dari kawasan Nusa Dua, Bali. Ya, pemirsa, BUMN memiliki peran penting untuk menghidupkan kembali dan memicu pertumbuhan ekonomi. Dalam gelaran SOE International Conference 2022 di Nusa Dua, Bali, yang menjadi bagian dari konferensi G20, Indonesia sebagai pemegang presidensi berinisiatif menyampaikan agenda reformasi yang akan berdampak global. Acara ini juga dirancang untuk mendukung agenda transisi energi berkelanjutan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan kemudian 31% pada tahun 2050. Indonesia juga berkomitmen untuk penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Kebijakan terkait transisi energi ini tidak hanya diatur oleh pemerintah, namun juga perlu didukung oleh perusahaan negara atau BUMN. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan langsung berbincang-bincang bersama dengan Wakil Menteri BUMN Pahala Mansuri. Selamat siang Pak Pahala, selamat pagi ya sebenarnya. Apa kabar Pak Pahala? Baik, baik. Ya, ini suasananya ramai sekali Pak di sini. Ramai. Jadi congratulations, selamat Pak atas gelaran yang dilakukan di Nusa Dua, Bali ini. Mungkin bisa disampaikan juga lebih lanjut Pak dan di-highlight apa sebenarnya agenda utama dalam SOE International Conference 2022 ini. Baik, terima kasih sekali lagi Kania. Jadi acara ini kan merupakan rangkaian acara selama 2 hari. Memang kan kalau kita lihat rangkaian daripada G20 ini ada 3 agenda utama yang paling besarnya. Yang pertama adalah mengenai bagaimana kita bersama-sama di G20 mendukung adanya transisi energi menuju energi baru dan terbarukan. Yang kedua juga adalah yang terkait dengan bagaimana kita bersama-sama juga bisa mendorong pengembangan daripada digitalisasi untuk perkembangan ekonomi dan juga pertumbuhan serta ekonomi yang lebih inklusif juga. Yang ketiga adalah karena kita baru melewati masa pandemi, salah satu pembelajaran kita adalah bagaimana kita bisa membangun sistem ataupun infrastruktur kesehatan yang lebih baik dan bukan hanya buat negara-negara berkembang aja tetapi juga buat negara-negara lain bagian daripada negara G20 atau non-G20 countries tentunya. Nah, yang terkait mengenai hari ini dan juga kemarin kita melakukan konferensi dan juga melakukan eksibisi dan juga melakukan penandatanganan komitmen serta kerjasama dan juga business matching meeting sebagai bentuk dari komitmen kita di Kementerian BUMN dan juga para BUMN karena memang kan kalau kita lihat di sektor energi misalnya pemain-pemain utamanya kan tentunya BUMN ya, PLN, Pertamina, Bukit Asam, Mine ID adalah merupakan pemain-pemain utama dan juga kita melihat bahwa selain daripada industri-industri pertambangan, energi yang merupakan bagian daripada industri yang menghasilkan emisi, kita di BUMN ternyata juga memiliki BUMN yang bisa membantu industri-industri penghasil emisi untuk bisa mengurangi emisinya. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya Perhutani, PTPN, sebagai 2 perusahaan di sektor perkebunan dan juga kehutanan yang bisa membantu Indonesia melalui kekayaan biodiversity-nya, melalui kekayaan daripada hutan yang dimiliki untuk bisa juga menghasilkan carbon offset credit. Atau juga bisa menghasilkan etanol yang berasal dari gula, bisa menghasilkan biosolar. Ini merupakan inisiatif-inisiatif dan juga seperti biomasa yang bisa mengurangi kebutuhan masyarakat atas hidrokarbon. Atau juga seperti Mine ID dan juga Antam.
yang memiliki nikel, dan kita tahu adalah nikel merupakan salah satu materi yang paling utama untuk bisa membangun baterai, dan EV dan juga EV ecosystem merupakan salah satu dari inisiatif yang paling utama kita untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasiskan hidrokarbon, BBM misalnya. Jadi ini merupakan satu upaya kita untuk bukan hanya bicara aja, membicarakan tentunya salah satu tantangannya apa, dari sisi regulasi, tantangannya apa dari sisi pembiayaan, sambil untuk mensukseskan agenda daripada energi. G20 yang salah satunya adalah mengenai transisi energi. Yang kedua tadi kita bicara karena targetnya itu adalah net zero emission kan? Net zero emission di tahun 2060 buat Indonesia, tetapi dalam jangka pendek di tahun 2030 nanti kita sudah harus mengurangi emisi by 32%. Di mana salah satu tantangannya buat Indonesia sebagai negara yang akan mengalami pertumbuhan sampai dengan 5,7%, karena kan salah satu visi 2045 yang kita miliki saat ini, Indonesia harus masuk dalam top 4 ekonomi di tahun 2045 nanti. Dan Indonesia perlu tumbuh sebesar 5,7%. Kalau kita mau tumbuh 5,7% selama 23 tahun mendatang, itu kita membutuhkan, bayangkan dalam 9 sampai dengan 10 tahun mendatang, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2030, energi yang dibutuhkan Indonesia untuk bisa tumbuh sebesar 5,7% setiap tahunnya itu perlu tumbuh paling tidak kurang lebih sekitar 100%. Jadi double the capacity. Pada saat kita meningkatkan kapasitas energi, bagaimana kita menurunkan emisi? Biasanya kan antara emisi sama energi berbanding lurus. Nah itu kan sebenarnya strateginya bauran energinya ini juga akan berubah, begitu ya? Targetnya itu akan berubah. Nah tapi saya ingin menanyakan lebih lanjut, apakah ada sesuatu yang konkret juga yang dihasilkan? Artinya kan kita melihat ada penandatanganan kerjasama dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana sebenarnya kontribusinya terhadap upaya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen? Banyak sekali kerjasama yang saat ini, baik itu yang kita tanda tangani besok ataupun yang mungkin belum sempat kita tanda tangani besok, tapi kita melihat dari Kementerian BUMN dan juga pemerintah secara umum ya, bagaimana kita memanfaatkan momentum G20 ini untuk sama-sama mendorong semua stakeholders, baik itu yang ada di Indonesia maupun juga yang di luar Indonesia, untuk bersama-sama melihat mendorong kolaborasi itu untuk bisa berjalan. Karena kunci utama dari pelaksanaan daripada penurunan emisi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan blended financing untuk bisa melakukan percepatan daripada pengakhiran usia PLTU batubara. Baik, menarik sekali. Tahan dulu Pak, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan bicara konsep energi masa depan begitu ya. Sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, masih dari arena SOE International Conference 2022 di Nusa Dua Bali, dan saat ini saya masih bersama dengan Wamen BUMN Pak Hala Mansuri. Pak Hala, kita lanjutkan. Menarik tadi apa yang disampaikan Bapak di segmen sebelumnya, mengatakan bahwa untuk energi ini walaupun sebagai penghasil emisi karbon ya cukup besar begitu ya, bisa dikatakan seperti itu, tapi sebenarnya produksinya itu tidak bisa dikurangi untuk membiayai pembangunan masa depan gitu, bahkan harus didouble tadi Bapak mengatakan seperti itu. Nah tadi dikatakan bahwa transisi energi ini juga sementara waktu sudah direncanakan. Nah kira-kira itu bagaimana ya Pak? Requires a balancing act gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sangat sih kalau kita lihat. Soal bauran energi begitu misalnya. Iya, satu adalah bahwa tentunya bauran energi kan harus berubah. Tapi memang kalau kita lihatnya di BUMN, untuk bisa menjawab ini nggak bisa dilakukan dengan satu jurus aja. Inisiatifnya atau jurusnya istilahnya harus banyak. Gitu. Jadi yang pertama tentunya menggunakan, Indonesia kaya dengan energi berbasiskan alam seperti dan yang terbarukan seperti misalnya biosolar. Sejak tahun 2018 Indonesia udah tidak lagi melakukan import solar. Karena apa? Karena pada waktu itu diterapkan B20, sekarang udah menjadi B30. Jadi penurunan emisinya kalau kita gunakan dari BN0 menjadi B20 menjadi B30 itu udah udah turun menjadi 30% otomatis dengan itu. Jadi scope 3-nya udah turun. Itu di bidang energi BBM misalnya. Kemudian yang sama juga kita bisa terapkan sebetulnya kalau tadi B30 itu lebih ke gas oil ya atau mesin solar. Kemudian bagaimana dengan gasolin? Ya kita juga sebetulnya bisa menerapkan yang namanya etanol. Beberapa negara lain seperti misalnya Brazil sudah menerapkan hal tersebut dan sebetulnya kita berpotensi untuk itu. Makanya kita di Kementerian BUMN juga mencoba untuk menggabungkan inisiatif yang ingin dilakukan di PTPN untuk merevitalisasi daripada pabrik gulanya. Bagaimana ini juga bisa dilakukan di gasolin industri kita juga, sehingga dioplos lah istilahnya gitu. Dicampur antara etanol dengan
gasolin itu juga nanti kita harapkan bisa mencapai E5, E10, moga-moga di tahun 2030 nanti kita sudah bisa mencapai E20. Jadi roadmap-nya atau RUN-nya atau rencana umum energinya tuh sebetulnya udah ada seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa, ya kalau sawit memang kita biosolar kita memiliki cukup banyak. Tapi yang mesti dikembangkan juga sebetulnya, kalau tadi kan kita baru bicara mengenai mobil. Tapi bagaimana dengan pesawat? Bagaimana dengan angkutan laut? Gitu kan, pesawat kita tahu ada yang sekarang dikenal sebagai sustainable aviation fuel. Ya, kita juga harus masuk ke sana bagaimana dengan memanfaatkan POME atau waste daripada hasil produksi kelapa sawit untuk bisa digunakan untuk memproduksi yang namanya sustainable aviation fuel melalui produksi HVO nantinya menjadi sustainable aviation fuel itu tadi. Bisa 20, bisa 30, bahkan bisa mencapai 100% kalau misalnya bahan yang kita produksi itu adalah HVO misalnya. Yang lain, tapi saya bilang tadi nggak bisa satu jurus saja. Yang lain yang kita harus bangun juga membangun EV ecosystem. Tapi sebelum kita ke situ Pak, secara spesifik begitu ya. Kalau kita ngomongin soal bahan bakar berbasis fosil gitu, misalnya yang selama ini dominan, karena kita bicara mengenai bauran energi gitu. Nah, misalnya apa yang dilakukan oleh PT Pertamina gitu, bahwa masing-masing perusahaan ini kan punya komitmen NZI juga ya Pak gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan itu bagaimana Pak? Untuk masing-masing perusahaan ini dari Kementerian BUMN arahannya seperti apa? Jadi yang kita lakukan saat ini, setiap perusahaan mulai di tahun 2022 dan kita akan lanjutkan terus ke depannya harus memiliki indikator kinerja utama, salah satunya adalah bagaimana mereka bisa menurunkan emisi. Memang yang kita belum miliki di Indonesia saat ini adalah NDC sektoral atau target untuk bisa menurunkan emisi di masing-masing sektor, dan ini memang sangat kita perlukan. Kita sangat berharap bahwa dalam waktu dekat, baik itu melalui KLH atau Kementerian Teknis bisa membantu kita supaya ini lebih ada kejelasan, karena yang sekarang ada adalah kamu turun 1%, 2% gitu kan. Paling nggak mereka udah punya KPI terlebih dahulu. Jangan-jangan targetnya sudah tercapai lagi. Iya, mudah-mudahan sih seperti itu gitu kan. Jadi mereka harus punya itu. Jadi baseline-nya mereka bikin juga. KPI-nya mereka bikin. Nah, kita minta kepada mereka masing-masing, kamu target tahun depan turun 2%, inisiatifnya apa? Dan setiap tahun kita tagih. Termasuk kita di Kementerian BUMN punya yang namanya Strategic Delivery Unit, Strategic Initiative, yaitu inisiatif strategis yang memang diupayakan untuk bisa membantu mereka menurunkan tadi itu. Contohnya misalnya membangun biorefinery buat Pertamina. Misalnya kalau dulu masa-masa sebelum New Energy ini kan atau NRI Energy ini. Jadi yang didorong itu menghasilkan produk greennya juga. Menghasilkan produk greennya juga. Jadi yang sebelumnya refinery kita menghasilkan produk hidrokarbon saja, kita minta coba dong Pertamina lihat kemungkinan untuk bisa membangun biorefinery. Sehingga bukan hanya menghasilkan gasolin dan juga gas oil saja, tetapi juga menghasilkan produk-produk berbasiskan gitu seperti misalnya HVO dan sustainable aviation fuel, dan saat ini mereka sudah memiliki kapasitas sampai dengan 4.000 barrel untuk menghasilkan HVO per harinya, dan bahkan dari trader lain di negara lain itu sudah memberikan komitmen mereka untuk bisa membeli secara off-take dari Pertamina saat ini gitu. Jadi ini yang termasuk lagi kita target produksinya juga nanti akan diancam. Termasuk. Jadi kalau kita bicara potensi itu potensinya akan seperti apa Pak ke depan? Potensinya ya tadi seperti misalnya mengembangkan produk HVO untuk bisa meningkatkan Indonesia dari tadinya sebelumnya B30 menjadi B40, B50. Bayangin kalau kita bisa naikin 10% aja dari penggunaan solar kan setiap tahunnya saat ini kurang lebih sekitar 18 juta KL per tahunnya. Itu sudah bisa mencapai kurang lebih sekitar 1,8 juta KR atau 1,8 billion liter per tahunnya yang bisa kita kurangin, dan itu signifikan sekali Begitu juga kalau kita bisa mulai pindah dari yang sebelumnya purely menggunakan gasolin menjadi gasolin plus etanol 5 aja misalnya. Itu aja udah setiap tahun kita mengkonsumsi kurang lebih sekitar 35 billion liter atau 35 miliar liter gasolin, bisa dalam bentuk Pertamax ataupun Pertalite ya. Jadi kalau misalnya 5% aja dari itu udah kurang lebih sekitar 1,7 billion liter juga yang bisa kita kurangin, dan ini pengurangan emisi yang luar biasa besarnya gitu. Dan ini contoh-contoh. Begitu juga di tapi target untuk masing-masing perusahaan ini akan tergantung apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk target yang perlu dicapai untuk pengurangan emisi dulu ya. Tadi yang kami sampaikan memang harusnya yang menjadi pedoman kita adalah NDC sektoralnya.
Oke, yang itu belum ada Yang sekarang. saat ini ya kita lagi koordinasi dan menunggu dari Kementerian Teknis. Memang nggak mudah ini. Jadi kita Indonesia udah punya national NDC. Tinggal bagaimana kita menurunkan ke masing-masing sektornya. Dari yang masing-masing sektor kita nanti akan turunkan ke masing-masing BUMN-nya menggunakan patokan dari itu tadi sebagai dasar kita untuk bisa target penurunan emisi mereka berapa. Kita jeda terlebih dahulu. Kita akan bicara lebih lanjut soal salah satu tantangan yang dihadapi ini adalah soal pembiayaan, begitu ya. Kita bicara lebih lanjut soal itu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami. Saya masih bersama dengan Wamen BUMN, Pahala Mansuri. Pak Pahala, kita lanjutkan. Kalau bicara soal konsep energi masa depan ini kan banyak banget ya. Kita bicara tadi soal agenda transisi, energi transisi juga. Nah, tapi kemudian pertanyaannya juga adalah apakah proses transisi energi ini juga akan mempengaruhi model bisnis dari perusahaan? Iya, sangat sih. Tadi kan kita bilang bahwa dengan perubahan menuju ke energi baru dan terbarukan, misalnya take Pertamina aja, ya kan? Di masa depan yang namanya kilang mereka perlu dipikirkan ulang. Penggunaan untuk kilang kita nih kayak seperti apa? Apakah tadi memang mengarah kepada petrochemical, mengarah kepada biorefinery atau kilang yang menghasilkan produk-produk bio atau produk-produk green misalnya, atau misalnya bagaimana dengan reservoir ataupun sumur-sumur lama mereka. Ternyata memang saat ini ada beberapa hal yang mereka harus dan bisa gali. Jadi tadi pengembangan biorefinery atau SPBU pun perannya harus bisa berubah. Dari yang sebelumnya adalah ngisi bensin menjadi baterai swapping station misalnya. Atau mereka harus berpikir betul-betul menjadi perusahaan retail yang bukan hanya memikirkan mengenai baterai swappingnya aja, tetapi juga mendapatkan transaksi penjualan non gasolin misalnya di situ. Atau misalnya untuk yang di sumur-sumur juga harus mulai berpikir bahwa oh ternyata kita nggak cuma bisa ekstrak oil and gas saja, tetapi juga bisa menyuntikkan karbon. Karena kan dari carbon capture teknologi yang ada saat ini perlu di store di mana ya salah satu yang berpotensi adalah di sumur-sumur yang udah tua. Begitu juga dengan PLN. Perlu berpikir juga dengan bagaimana mereka bisa mendorong masyarakat untuk bisa lebih banyak menggunakan mobil listrik misalnya sebagai salah satu kebutuhan yang memang diperlukan. Jadi kan kalau dulunya di rumah, saat ini nanti di masa datang penggunaan daripada listrik yang paling besar mungkin bukan lagi di rumah tangga, tetapi mungkin adalah untuk e-mobility. Jadi ini yang juga kita ingin dorong bagaimana tentunya membangun SPKLU, membangun SPBLU yaitu baterai swapping stations. Jadi ini adalah perubahan-perubahan bisnis model yang memang perusahaan-perusahaan energi masa datang itu memang harus berpikir. Bayangkan Bukit Asam misalnya mereka harus berpikir juga mengenai kalau misalnya kita buang batu bara ini kan juga nggak mungkin. Jadi harus memikirkan ulang mengenai hilirisasi sebagai salah satu yang memang sangat-sangat diperlukan untuk melakukan, bersamaan juga menemukan teknologi berbasiskan CCUS atau carbon capture storage yang mereka supaya meskipun melakukan gasifikasi daripada produk batu bara itu kan juga tetap menghasilkan emisi, tetapi bagaimana emisi tersebut bisa ditangkap, kemudian bisa disuntikkan kembali atau bisa di store lagi ke tempat dengan nilai yang ekonomis. Saya rasa salah satu kata kuncinya di sini adalah untuk melakukan transisi energi adalah bagaimana melakukan ini dengan waktu yang tepat, artinya nggak bisa kecepatan juga karena kalau kita terlalu cepat juga nanti nggak ekonomis. Kalau kita terlalu lama ya nggak bisa nyampe NDC kita juga, tetapi juga bisa melakukan hal tersebut supaya ya memang bisnis model harus berubah semua. Iya, dan ujung-ujungnya bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Baik, tapi satu pertanyaan terakhir ini adalah kemudian kita kan bicara soal kolaborasi, sinergi tadi banyak disinggung gitu. Tadi juga sempat disinggung soal NDC sektoral begitu ya, kurang lebih itu juga akan ditetapkan ke depan. Bagaimana misalnya sekarang kontribusi dari sektor swasta begitu, dari Kementerian BUMN sendiri meyakinkan mereka untuk ikut berkontribusi? Ada cara? Kita sangat dorong sih, seperti misalnya salah satu inisiatif yang paling utama untuk bisa mendorong transisi energi ini adalah mengenai pengembangan EV ecosystem atau electric vehicle ecosystem. Jadi kita ingin mendorong bahwa ya kita bangun sama-sama dong ekosistem baterainya. Kita di Kementerian BUMN punya memproduksi motor listrik seperti Gesits
Yap. Tapi kan ada banyak juga yang dimiliki oleh produsen-produsen lain tanpa harus menyebutkan merek lah. Gitu, Ya, ya kan? ya. Tapi banyak. Tadi ada Pak Wamen kan juga sempat Kita motor tadi, listrik. kemarin 2 hari yang lalu kita juga menguji road test dengan semua BUMN, direktur BUMN untuk bisa menguji motor listrik dan ternyata kita lihat ini potensinya kan luar biasa. Karena masyarakat itu menghemat setahun bisa sekitar 1,5 juta. Dari tadinya harus ngisi bensin 10.000 per liter, kalau misalnya dia isi listrik jauh di bawah itu biayanya. Jadi 1,5 juta per tahunnya. Pemerintah juga akan mendapatkan penghematan dalam bentuk penghematan subsidi. Karena kan setiap liter yang diisi untuk Pertalite misalnya itu pemerintah memberikan support sekitar 3.500 sampai dengan 5.000 rupiah. Jadi ya penghematan ini harus kita realisasikan dan kita ingin juga melibatkan pihak swasta yang memiliki motor, yang memproduksi motor listrik, bisa juga memproduksi auto parts-nya juga bagi gesits misalnya, atau bisa juga membangun baterai swapping station di station-station di titik-titik yang mereka miliki, atau juga bisa mereka memproduksi baterai juga karena kita butuh untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi secara cepat. Jadi, salah satu tantangan utama perlu semua pihak untuk berkolaborasi dan berkontribusi. Harus. Baik Pak Wamen, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya untuk bisa berbincang-bincang langsung, dan sekali lagi selamat Pak, sukses untuk acara conference di Nusa Dua Bali ini. Terima kasih kan. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Wamen BUMN Pahala Mansuri.